pada apa? Tanaman air. Pada tanaman air. Nah, kira-kira teksturnya apa nih? Lengket. Nah, bisa menempel tidak? Bisa. Pada apa menempelnya? Tumbuhan air. Tumbuhan air. Nah, kira-kira sekali bertelur ikan mas itu bisa menghasilkan berapa? Ratusan telur. Nah, menetasnya itu berapa hari kira-kira? 2 hari. Oke, 2 sampai 3 hari. Nah, kira-kira bayi-bayi kecil ikan mas ini bersembunyi di mana untuk menjaga dirinya agar aman? Di balik tanaman. Oh, di balik Tanaman. agar apa itu teh? Agar aman. Agar tidak dimangsa. Oh, agar tidak dimangsa apa? Hewan Hewan lain. lain. Oke. Nah, selain itu tempat berlindungnya. Nah, tanaman ini menjadi apa juga? Nah, sumber makanannya. Setelah itu, coba siklus hidup sapi yang sudah kalian baca. Ibu mau tanya lagi. Coba, sapi itu berkembang biaknya dengan cara apa? Melahirkan. Melahirkan. Nah, mirip seperti apa? Manusia. Iya, ternyata sapi itu melahirkannya mirip seperti manusia. Nah, anak sapi itu berada di dalam perut induknya selama 9 bulan. Nah, 9 bulan. Nah, sapi ini juga umumnya melahirkan anaknya itu hanya satu anak. Nah, anak sapi ini juga mirip dengan induknya, namun badannya lebih kecil. Kalau induknya kan induk sapinya itu besar. Kalau anaknya Kecil. Oke. Nah, mendapat makanannya dari apa anak sapi ini? Tanaman. Anak sapi ini mendapat makanannya dari apa? Menyusup siapa? Ke induk sapi. Nah, lalu setelah beberapa bulan, hewan ini, anak sapi ini mencari makanannya sendiri. Nah, jika sapi hidup di peternakan, maka ia itu akan dirawat dan diberikan makan oleh pemiliknya. Nah, jika sapi hidup di ini bebas, nah dia akan mencari makanannya sendiri. Nah, sapi juga menjadi dewasa itu saat berumur berapa tahun kira-kira? 20 tahun. Si sapi menjadi dewasa saat berumur berapa tahun? 5 tahun. 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Nah, sapi itu saat umur 1 sampai 2 tahun sudah berkembang biak dan memiliki anaknya sendiri. Nah, sapi ini juga hidupnya bisa sampai 20 tahun. Nah, kalau sapi ternak beda tidak? Beda, karena umurnya lebih pendek. Karena apa? Akan dipotong. Akan dipotong. Diambil apanya? Dagingnya. Oke, hebat dagingnya. Coba, ibu di sini punya video pembelajaran. Coba kalian tonton dan simak baik-baik ya. Kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Ada yang pernah melihat ayam, ikan mas, atau sapi? Nah, mereka semua punya siklus hidup yang berbeda. Yuk, kita simak bersama.
menjaga diri mereka sendiri dan bersembunyi dari pemangsa. Setelah 1 tahun, ikan mas ini menjadi dewasa dan siap untuk bertelur lagi. Apa dari video pembelajaran yang Siklus hidup hewan. siklus hidup hewan itu berbeda atau sama? Berbeda. Berbeda ya. Setelah kalian setelah kalian membaca dan menonton video pembelajaran yang sudah ditayangkan, coba kalian duduk ke tempat. Dah. Yes. Nah, 41 ya, halaman 1. Coba kalian buat dengan kelompok kalian. Tuliskan persamaan dan perbedaan seperti ini. Tulis, Bu. Ya, persamaan dan perbedaan siklus hidup pada hewan. Nah, setelah kalian tuliskan persamaan dan perbedaannya, kalian boleh menceritakannya di depan kelas. Dari mana, Bu? Dari lakukan bersama. Setelah kalian nomor 1 sudah kalian isi, diskusikan pertanyaan yang ada di dalam buku
Tadi kalian sudah mempelajari apa saja dari siklus hidup hewan, perbedaan dan persamaannya. Coba perbedaan siklus hidup pada apa saja? Ada pada ayam, Ada sapi yang siklus hidup dari 3 hewan tersebut sama atau beda? Beda. Jadi walaupun mereka dikategorikan sebagai hewan, tapi siklus hidup mereka itu beda. Oke. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Nah, kira-kira dari pembelajaran hari ini apa yang kalian tidak mengerti? Ada tidak yang tidak dimengerti? Tidak? Oke, hebat. Hebat. Kalian sudah mengerti? Paham? Oke. Nah, senang belajar hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Nah, pelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Berkesan tidak? Mungkin Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata Ibu yang salah ataupun yang melukai hati kalian. Selamat bertemu kembali di pembelajaran minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kalian kan sudah tahu ciri-ciri jenis sampah organik, sampah anorganik. Nah, sekarang kita akan melihat dan mengetahui kira-kira sampah plastik itu berapa lama ya terurainya. Coba kita tonton. Mulai dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi. Tetapi walaupun begitu, sampah ini masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sebelum kita mengetahui berapa lama sih sampah ini akan terurai, kita harus tahu dulu jenis-jenis dari sampah. Nah, jenis-jenis dari sampah ada 3 macam. Yang pertama ada sampah alami atau sampah organik. Nah, sampah organik merupakan jenis sampah yang berasal dari alam dan bisa membusuk atau terurai. Nah, sampah organik ini dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk yang menyuburkan tanaman. Sampah organik ini terbagi menjadi 2. Ada sampah organik basah, ini contohnya sisa sayuran, kulit pisang, buah yang busuk, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua ada sampah organik kering. Sampah organik kering ini mengandung sedikit air. Contohnya adalah kayu, ranting pohon, daun-daun, dan sejenisnya. Yang kedua ada sampah tidak alami atau sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini merupakan jenis sampah yang tidak membusuk dan sulit banget untuk terurai. Contoh dari sampah anorganik ini adalah bekas kemasan plastik, sedotan plastik, kaleng minuman, kresek, dan semacamnya. Nah, kemudian yang ketiga ada sampah berbahaya atau sampah beracun. Nah, sampah beracun ini adalah jenis sampah yang berasal dari limbah pabrik atau rumah sakit. Nah, sampah beracun mengandung bahan kimia sehingga jika dibuang sembarangan dapat meracuni ekosistem lingkungan. Contohnya adalah bekas motor ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, baterai, dan lain-lain. Nah, itulah tadi 3 jenis sampah yang biasa ditemukan di sekitaran kita. Nah, dari ketiga jenis sampah tadi, kira-kira berapa lama ya sampah itu akan terurai? Yuk kita lihat. Yang pertama kertas tisu. Ini membutuhkan waktu 2-4 minggu. Kertas koran 6 minggu. Kotak kardus 2 bulan. Baju katun
2-5 bulan, potongan kayu 1-5 tahun, kantong plastik 10-20 tahun, styrofoam 50 tahun atau bahkan lebih atau bahkan tidak akan terurai, kaleng aluminium ini 200 tahun, kemudian plastik minuman 400 tahun, dan sampahan terakhir adalah botol kaca. Ini lebih dari 1000 tahun atau tidak diketahui lamanya. Bahaya banget kan? Coba deh kamu bayangkan, jika kamu minum dalam kemasan botol plastik pada hari ini, terus kamu buang deh sampah plastik tersebut di laut atau tertanam di dalam tanah, maka satu botol tersebut akan terurai selama 400 tahun akan datang. Sedangkan usia manusia itu tidak sampai di umur segitu gitu. Nah, itu baru satu botol. Bayangkan kalau misalnya ada 100 orang melakukan hal yang sama. Nah, betapa sedihnya makhluk hidup yang ada di tempat tersebut. Atas ulah manusia mereka harus menanggung semuanya. Nah, yuk kita buang sampah pada tempatnya. Mulailah dari diri kita sendiri. And you I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. If you're stressed about your pants, Dari video pembelajaran yang sudah kalian lihat tentang sampah, kira-kira menurut kalian yang tadi kalian lihat, sampah mana yang terurainya paling lama? Botol kaca. Berapa tahun? Tadi ada yang ratusan tahun, kira-kira apa? Botol plastik. Botol plastik. Berapa tahun itu? 400 tahun. 400 tahun. Nah, jika satu orang satu hari meminum memakai botol plastik, bayangkan jika 1000 orang, mau bagaimana bumi ini? Rusak tidak? Anjir. Maka dari itu, dimulai dari sekarang, kalian minumnya membawa tumbler sendiri. Kalau makanan, membawa mixing sendiri. Kalau mau jajan, nggak usah pakai plastik, Mang, gitu. Pakai ini aja, aku bawa wadahnya, gitu ya.